Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 perbedaan tanda mantan benar-benar tidak mau lagi denganmu atau hanya pura-pura tidak mau lagi denganmu atau hanya aktingnya saja. Ya, aslinya masih cinta banget. Jadi kalau kita tahu tanda-tandanya tentu kita tidak perlu terlalu panik ya. Melihat misal mantan menjauhi kita. Kalau sekarang kan kita paniknya luar biasa ketika mantan menjauh, mantan memusuhi kita, dan seterusnya tadi ya. Padahal itu adalah acting ya. Dari mantan yang sesungguhnya juga dia lakukan itu karena di dalam hatinya masih ada rasa cinta yang sangat besar. Nah, jadi ada 3 perbedaan tandanya. Yang pertama ya, mantan yang masih mencintai. Artinya dia cuma acting saja kan. Acting seakan-akan dia sudah benar-benar tidak mau lagi dengan kita. Maka yang dia tunjukkan apa? Kebencian, kemarahan yang berlebihan. Ya, kalau mantan memang ingin melupakan kita, dia tidak perlu menunjukkan kebencian, kemarahan, permusuhan yang berlebihan. Kenapa? Karena dengan perpisahan itu sudah terjadi, dia lega. Sementara ini, mantan justru menunjukkan tanda-tanda kemarahan, kebencian yang berlebihan. Kita sering lihat anak-anak ya, marah-marah tuh, rewel, nangis-nangis. Tujuannya apa? Untuk mencari perhatian orang tuanya. Tanpa kita sadari ya, sifat yang seperti ini itu terus terbawa tuh sampai kita dewasa ya. Nah, cara mantan untuk mencari perhatian kita adalah dengan marah-marah ya, dengan menunjukkan kebencian yang hebat sekali dan seterusnya ya. Tujuannya tadi untuk menarik perhatian kita agar kita lebih memperhatikan dia, memperhatikan kemarahannya ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau mantan marahnya berlebihan, sebenarnya tidak usah terlalu panik kalau kita memahami, karena justru itu adalah cara dari mantan untuk mencari perhatian kita atau menarik perhatian kita ya. Kemudian yang kedua, perbedaan tandanya. Kalaupun ya mantan mencari pengganti, nah ini lebih panik lagi nih orang melihat yang seperti ini. Loh, kok dia sudah punya pengganti? Artinya ini dia mencari pengganti ya, bukan orang ketiga yang kita tahu sudah bersama mantan saat mantan masih bersama kita. Kalau itu namanya selingkuh. Artinya selama bersama kita, mantan ya sendiri saja. Ya, tidak pernah mencari orang ketiga. Lah sekarang setelah perpisahan itu terjadi, tahu-tahu mantan memamerkan pasangan barunya di media sosial ya. Dengan cara yang sama, juga berlebihan banget, lebay banget lah. Jadi kalau orang biasa kan, kita bisa melihat misalnya suami istri ya, belum tentu loh ya seminggu sekali itu memposting foto bersama. Kalau rumah tangganya baik-baik saja tuh,
rukun-rukun saja itu belum tentu seminggu sekali posting tentang keluarga, tentang suami atau istri. Kalau rumah tangganya baik-baik saja. Kadang-kadang sebulan juga belum tentu. Ya. Tetapi ketika nanti muncul tuh gangguan di dalam rumah tangga tuh, misal suami ini fansnya banyak tuh di media sosial, nah itu baru tuh istrinya mulai rajin memposting foto bersama suaminya, kemudian foto itu di-share ya ke media sosial suaminya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memagari suaminya agar tidak terus dikejar-kejar oleh fans-fans suaminya tadi. Dia pengen menunjukkan, ini sudah ada yang punya nih. Ini sudah punya istri nih, sudah punya anak-anak, dan seterusnya. Nah, itu kalau sudah mulai ada gangguan dalam rumah tangga tuh. Baru deh rajin posting tentang suami, tentang istri, tentang keluarga ya. Nah, jadi ketika mantan itu postingnya berlebihan banget ya, tadi ya, suami istri saja itu belum tentu seminggu sekali posting tentang pasangannya. Ini mantan ya, posting itu sehari bisa 9-10 kali. Ya, bahkan bisa lebih dari itu ya. Di semua media sosialnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya sama dengan yang pertama tadi, untuk menarik perhatian kita, tapi ini lebih ke arah cinta ya. Jadi dia pengen manas-manasi itu, membuat kita cemburu ya. Kenapa sih mantan berusaha agar kita cemburu ya? Karena dia pengen ya kita lebih berusaha, lebih rajin lagi ya untuk mengejar-ngejar dia tuh ya. Orang kan senang tuh kalau orang yang ia cintai ya mengejar-ngejarnya, kalau memang masih ia cintai. Nah, kenapa banyak di antara kita sudah ngejar-ngejar tetapi terus saja ditolak ya? Berpuluh kali, berbagai cara kita lakukan untuk mengejar mantan dan terus saja ditolak, yaitu tanda bahwa dia betul-betul sudah tidak menginginkan kita. Nah, kalau caranya berlebihan seperti ini, ketika kita berusaha lebih ya, kita mengejar dia atau mencoba ya untuk lebih aktif lagi, nah maka tentu mantan akan menerimanya. Nah, bedanya kalau dia betul-betul sudah tidak menginginkan, ya, dia biasanya justru akan sembunyi-sembunyi itu, tidak akan posting secara berlebihan, ya. Dengan pasangan barunya tadi, bahkan dia tidak akan menggunakan media sosialnya, ya, tidak menceritakan kisah cintanya yang baru di media sosialnya, jadi itu menjadi rahasia dia sendiri. Itu kalau dia mau serius. Nah, kalau dia cuman pengen membuat kita cemburu dengan tujuan agar kita yang datang kepada dia, nah biasanya dia akan menampilkan pasangan barunya itu secara berlebihan ya. Agar kita cemburu, ya agar kita lebih semangat untuk ngejar-ngejar dia ya, karena dia melihat kita tidak peduli dengan dia. Nah, maka cara dia agar kita mau memperjuangkan dia adalah dengan manas-manasi kita. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih. Kalau mantan betul-betul serius tidak mau kembali kepada kita,
maka dia blokir tuh media sosial atau dia ganti nomor teleponnya dan dia menghilang selamanya. Artinya dia sama sekali tidak ada usaha untuk menghubungi kita ya, sepenting apapun ya hal itu untuk dia katakan kepada kita. Ya, tetapi ini untuk hal-hal yang tidak penting saja dia buka blokirnya. Misal dia bertanya, kalau keseleo pijetnya di mana nih? Ada teman saya keseleo. Padahal kan dia bisa browsing tuh tempat pijet keseleo. Ya, ada iklannya ya, dan seterusnya. Atau dia bisa bertanya ke tetangganya. Bahkan kita tahu tetangganya ada yang tukang pijet dan seterusnya. Tukang pijet keseleo. Dan dia bertanya kepada kita. Maka itu adalah tanda bahwa sesungguhnya ya mantan sama tadi. Masih terus mencoba untuk terhubung dengan kita. Mencari alasan untuk terus bisa bicara dengan kita. Ya, jadi kalau dia memang serius pengen berpisah, dia blokir. Sekali, setelah itu dia ganti tuh nomor teleponnya. Sehingga sudah lagi tadi blokir dan dia ganti nomor teleponnya. Jadi kita betul-betul tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menghubungi mantan lagi. Nah, kalau ini, biarpun setelah dia tanya di mana tempat tukang pijet itu tadi, setelah itu dia blokir lagi ya, biasa buka tutup blokir atau dia buka dan dia marah-marah ya. Setelah itu dia blokir kembali. Nah, kalau masih seperti itu, masih mau bicara dengan kita walaupun isinya marah-marah ya dan seterusnya, nah maka itu adalah tanda bahwa mantan tidak serius. Pengen berpisah dengan kita ya. Walaupun kelihatannya dia masih membenci kita, masih marah, dan seterusnya tadi. Nah, jika ada 3 tanda ini, ya, tadi ya, ketika misal yang pertama mantan memusuhinya secara berlebihan, yang kedua mantan kalaupun dia memamerkan pasangan barunya berlebihan, kan banyak. Biasa zaman sekarang kan orang punya pasangan settingan itu biasa ya. Kemudian yang ketiga tadi, masih buka tutup blokir media sosial kita. Nah itu 3 tanda tuh bahwa mantan sesungguhnya tidak mau pisah dengan kita. Dia sedang mencari cara untuk menarik perhatian kita. Ya, mungkin dia gengsi untuk minta kembali duluan ya, dan seterusnya. Tetapi intinya bahwa harapan untuk bisa bersama lagi, untuk berjodoh itu tetap sangat besar ya. Karena itu teruskanlah berdoa, insya Allah ya, dengan doa-doa kita mantan akan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.